Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Karena kita hanya kerja 5 hari atau 5 hari kerja, maka bisa dikatakan besok dan lusa itu adalah welcome weekend. Selamat berakhir pekan. Jadi teman-teman yang bekerja full Senin Jumat sudah pasti pulangnya sore. Dan kebetulan tempat kerja saya pulangnya sore. Jadi kita 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Kalau sudah begini, besok itu waktunya santai-santai, bersenang-senang bersama keluarga mungkin, atau pergi hunting-hunting, atau something. Yang penting Sabtu Minggu menikmati dunia kita, jangan sampai terlalu kelelahan. Cara yang paling bikin lelah adalah ketika Anda pulang mandi laut siang hari. Itu sudah pasti Anda akan sangat-sangat kelelahan. Itulah salah satu tembakan dari air laut. Dan sore ini banyak yang belum pulang dari lapangan, dari GOR, karena pertandingan sementara masih berlanjut. Apakah pertandingan ini akan berakhir dengan azan maghrib, atau pertandingan akan berakhir dengan bunyi peluit dari wasit, atau akan berakhir dengan baku pukul. Itu yang sering terjadi. Tapi semoga tidaklah, karena acaranya sudah ramai ini. Acaranya sudah bagus, berjalan normal. Dan penonton juga ramai dengan sorak-sorakan, menikmati pertandingan dengan santai. Semoga tidak terjadi pertikaian karena saling mensupport timnya. Jadi pertandingan itu kalau mau para pemainnya menikmati, maka sudah terbiasa dan sudah harus terbiasa bermain. Supaya tahu teknik, supaya tahu teori, supaya tahu visi misi bermain, tujuannya kemana, arahnya kemana, bolanya kemana. Jadi ketika kita bermain itu, kita bisa menentukan atau minimal meminimalisir kesalahan. Begitu. Jangan sampai contohnya itu mungkin ada tim yang pernah turun dengan pasukannya, kesebelasan turun bertanding secara resmi di sebuah arena pertandingan, dan dalam pertandingan tersebut seorang pemain melakukan kesalahan dalam melempar bola. Itu kan lucu. Pertandingan resmi kok
kita bermainnya agak ngaco gitu. Jadi orang berolahraga itu harus ada ilmunya supaya bermain itu menjadi nikmat, menjadi enak, menjadi sesuatu yang layak ditonton. Jangan karena ramai kita datang bertanding, mendaftarkan diri. Oh, memang bola itu bundar, sesuatu bisa terjadi saja. Tapi tolong juga dong dihitung secara matematisnya supaya bermain itu menjadi sebuah tayangan yang nikmat untuk disaksikan. Jadi saya punya banyak cerita sih sebenarnya dulu itu kalau terkait dengan sepak bola. Kenapa saya bilang begitu? Dulu kita masih zaman SMA, ketika tim sekolah kami bermain, itu peminatnya luar biasa, walaupun tidak pernah sampai juara. Namun setiap bermainnya kami itu bisa dikatakan lapangan yang sudah digulung sama karung, sudah ditutup, sudah dibengket, itu kadang robek karena ngebludak penontonnya. Karena apa? Di masa saya itu teman-teman bermain teknik, bermain skill, bermain formasi. Jadi semua bermain dengan tekad yang sama, tujuan yang sama, visi misinya benar, dan mempunyai karakter untuk bermain memang. Jadi tidak memaksakan ego masing-masing untuk saling menguasai bola, tidak. Karena itu, kalau dilihat dari sekarang kalau ya ada tim yang datang kompetisi, tiba-tiba muncul ketika ada kompetisi, wah kita juga daftar dong. Itu kan ngaco namanya. Kalau punya fulus besar, ya bolehlah, yuk pinjam uang dari sana sini, atau yuk punya uang tinggal beli pemain, sewa pemain untuk bergabung, bisa saja, tidak menjadi sebuah persoalan. Cuman dengan begitu maka kita tidak memiliki bibit. Dulu teman-teman saya itu kenapa sering dan disenangin oleh orang-orang ketika melihat bermainnya, karena memang tekniknya bagus. Secara kalau kita mau menyerupai ala Liga Italia, model Liga Italia, cara bermainnya, orang bermainan dengan overrunnya hidup, passing-passingnya hidup. Nah, sementara dulu tim-tim yang lain bukan seperti itu. Banyaklah gosip-gosipnya disusupi, black magic lah, inilah, itulah. Kadang-kadang lebih parahnya lagi, ya bermain kasar. Untuk bermain kasar sampai untuk menakuti pemain kami. Cuman karena sekali lagi kita bermain untuk
keindahan, ya apapun itu tetap kita layani, tapi kita layani dengan cara bermain kita, begitu. Jadi kalau lihat sekarang tiba-tiba ada yang ikut bermain, muka baru ini, wajah baru ini, nah itu dijamin masuk lapangan berdiri, kalau orang bilang cakar pinggang tuh ya, baru masuk lapangan sudah kelelahan gitu, megang pinggang kecapean. Kalau kami dulu lain lagi ceritanya, punya teman posisi di sayap kiri dan sayap kanan. Babak pertama istirahat, bukan cari air minum, tapi cari rokok untuk dihisap. Itu pemain masa zaman saya lagi SMA. Dan itu memang karena sudah terbiasa, sekalipun merokok, sekalipun ini, olahraganya, larinya tetap stabil. Babak pertama, babak kedua ya bermainnya begitu. Kalau sekarang jangan sampai masuk lapangan 5 menit kemudian minta digantikan, kacau. Jadi kita di tempat latihan itu bukan tempat latihan. Kita mau berkompetisi, maka jauh-jauh hari sudah biasakan dengan kita bermain, berlatih. Karena berlatih, karena terbiasa, maka bisa. Tapi kalau tidak terbiasa, mau bisa bagaimana begitu. Makanya kalau saya dulu lagi gandrung-gandrungnya saya terhadap sepak bola, itu malah tiada hari tanpa sepak bola, tanpa basket. Walaupun ya perawakan cebol lah, kata kasarnya begitu. Tapi karena menggemari, bukan menunggu kompetisi baru berlatih, tapi berlatihlah sebisa mungkin. Yang pertama, mendapatkan kesehatan sudah pasti. Yang kedua, karena terbiasa, kita bisa mencari pola. Oh, kita nih harus begini. Kalau cara tendangnya yang begini salah, maka harus dengan cara yang kedua. Loh, ada acara di sini, acara pernikahan kalau tidak salah. Oke teman-teman, demikian cerita pendek-pendek kita, cerita ngawur-ngawur kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua.